Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari manga Hazure wa Kuno, Joutai Jouskyll, Geishaikyo Ninata, Ore ga Subete, wa Jurin Surumade. Video ini merupakan cerita dari Touka Mimoru yang ditransfer ke dunia lain sebagai pahlawan peringkat E. Ia memiliki sebuah misi untuk membalaskan dendamnya kepada Devisis yang telah membuangnya ke dalam dungeon dikarenakan peringkat E yang dimilikinya. Dan video ini adalah pembahasan dari sesudah manganya berdasarkan dari cerita light novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai di mana negara ujung dunia sedang berperang dengan 13 Ordo Alien. Saat ini, Ordo ke-10 yang dikenal sebagai Gorman Knight yang dipimpin oleh Aegis Wind memutuskan untuk bergerak. Wakil Kapten Ordo ke-10 yang bernama Torres berkata, sangat tidak sabar untuk melihat setiap demi-human yang ada di negara ujung dunia. Pasukan Ordo ke-10 sendiri terdiri dari 100 orang pasukan kavaleri. Semua orangnya sangat menantikan untuk membuat sebuah masakan dari bahan daging demi-human yang ada di negara ini. Mereka menganggap bahwa setiap demi-human adalah seekor binatang ternak yang memang ditakdirkan untuk mereka makan. Kemudian, semua orang pun mulai membayangkan akan mengolah para demi-human menjadi masakan apa. Intinya, mereka sangat berfantasi untuk bisa menyajikan makanan dari bahan demi-human. Membayangkan itu saja, semua orang pun berterima kasih kepada Devisis karena telah memberikan mereka kesempatan ini. Ketika Ordo ke-10 mendengar bahwa Ordo ke-4 telah dihancurkan oleh pasukan Dragonute, mereka pun segera bersemangat dan ingin segera menangkap mereka semua. Namun tak berselang lama, datang seorang prajurit yang berlumuran darah di tubuhnya menuju ke arah mereka. Prajurit itu berkata bahwa pasukannya telah dikalahkan oleh pasukan demi-human yang merupakan ras leopard. Mendengar hal itu, Aegis pun seketika langsung bersemangat. Ia pun merasa tak sabar untuk merasakan daging dari ras leopard tersebut. Rupanya, prajurit tersebut adalah Touka yang sedang melakukan penyamaran, dan benar saja, seketika Touka pun segera menggunakan Paralyze untuk melumpuhkan Aegis. Kemudian, Touka pun menggunakan Berserk untuk membuat para pasukan Ordo ke-10 bertarung satu sama lain. Untuk mengantisipasi prajurit yang kabur dari Touka, Touka pun meminta Loa untuk memburu mereka semua. Setelah semua pasukan musnah, kini adalah giliran Aegis untuk dieksekusi. Dengan demikian, Ordo ke-10 Alien pun telah berhasil Touka musnahkan. Kemudian, cerita pun berganti. Setelah mengalahkan Ordo ke-10, Touka memberikan pujian kepada Loa karena kemampuannya yang cukup hebat. Loa berkata bahwa pasukan yang berada di sini semuanya adalah pasukan elit dan oleh sebab itu mereka mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada demi-human yang ada di dalam negara. Mendengar hal itu, Touka pun cukup terkagum. Selama Touka tinggal di dunia ini, baru kali ini ia bisa menyaksikan seekor monster yang bukan monster bermata emas, namun memiliki kekuatan yang cukup hebat. Kemudian, tak berselang lama, salah satu utusan pun datang untuk memberikan informasi kepada Touka. Utusan tersebut berkata bahwa di bagian barat, musuh sudah mulai melakukan pergerakannya. Meskipun kelompok pasukan lain belum ada yang melihat, namun tetap saja
mereka harus bersiap dengan musuh yang akan datang. Mendengar hal itu, Touka pun memutuskan untuk mundur dan bersiap di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, Orde ke-12 telah berhasil memojokkan pasukan Dragonoid milik Nico hingga ke ujung tebing. Pasukan Orde ke-12 ini dipimpin oleh pria tua yang bernama Ars, sedangkan wakilnya adalah wanita tua yang bernama Gretchen. Meskipun rata-rata anggotanya adalah orang tua, namun mereka adalah orang yang cukup berlatih. Para Orde ke-12 sangat terobsesi untuk membunuh orang yang lebih muda, baik itu manusia maupun demi-human. Mereka beralasan ketika mereka membunuh yang lebih muda, mereka akan mendapatkan semacam perasaan di mana umur mereka akan terasa lebih muda seperti sedia kala. Dan akibat hal itu juga, Orde ke-12 ini juga disebut sebagai Satria Vampir. Nampaknya mereka sangat bersemangat untuk menghabisi pasukan Nico yang saat ini tengah terpojok. Sebenarnya mereka bisa saja menggunakan anak panah untuk menghabisi mereka semua. Namun mereka lebih memilih menggunakan pedang karena sensasi membunuh yang akan mereka terima. Di tengah kebahagiaan Orde ke-12, tiba-tiba muncul banyak pasukan Dragonoid dari belakang pasukan mereka. Melihat hal itu, mereka pun menjadi panik. Dalam benak Nico, akhirnya rencana mereka pun bisa berhasil. Jadi, sebenarnya Nico telah menipu musuh dengan berakting bahwa pasukannya tengah terpojok. Setelah musuh percaya dan menghilangkan kewaspadaan mereka, segera pasukan Dragonoid yang telah bersembunyi segera menampakkan diri mereka dan mengepung pasukan musuh. Sebenarnya, Nico telah menyadari bahwa pasukan Orde ke-12 jauh lebih kuat dibandingkan dengan Orde ke-4. Dan oleh sebab itu, ia pun mulai membuat rencana bersama Touka untuk mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Nico pun mulai memerintahkan pasukannya untuk menembakkan anak panah mereka. Akibat hal itu, banyak anggota dari pasukan musuh yang tewas dibuatnya. Dengan begini, keunggulan jumlah pasukan musuh pun bisa dihilangkan dalam pertempuran ini. Segera, Nico pun meneriakkan perintahnya untuk segera menyerang musuh. Seketika, bentrokan di antara keduanya pun telah terjadi. Pertarungan di antara kedua kubu terasa cukup seimbang. Namun, di sisi lain, saat ini Nico sedang kesusahan ketika ia berhadapan dengan Ars dan juga Gretchen. Meskipun Nico cukup kuat, namun kedua lawannya adalah seorang veteran perang. Tak berselang lama, Nico merasakan bahwa ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Awalnya, Ars mengira bahwa yang mendekat tersebut adalah pasukan bala bantuan dari sisa Orde ke-4. Namun rupanya mereka adalah sekutu dari pasukan Nico. Meski mengetahui hal tersebut, namun Ars masih tetap percaya bahwa pasukannya bisa menghadapi seluruh pasukan Nico. Sesaat kemudian, pasukan Orde ke-12 pun dapat dihancurkan satu persatu. Rupanya, orang yang menghancurkan pasukan tersebut adalah Touka yang berperan sebagai bala bantuan pasukan Nico. Melihat keadaan tersebut, Ars dan Gretchen pun seketika menjadi lengah. Segera, Nico pun menebas mereka berdua dengan pedang besarnya. Dikarenakan pemimpin mereka telah dikalahkan, maka para anggota Orde ke-12 pun kini tengah kehilangan semangat mereka. Segera,
Nico pun memerintahkan pasukannya untuk menghabisi musuh yang tersisa. Dengan hasil pertarungan ini, maka Ordo ke-12 pun kini telah berhasil dimusnahkan. Setelah pertarungan ini selesai, Nico pun berterima kasih kepada Tauka. Berkat kekuatan sihir kutukan milik Tauka lah, pasukan Nico bisa memenangkan pertempuran ini. Di sini diketahui bahwa Lise telah berhasil membentuk pasukan bala bantuan yang terdiri dari demi-human dan para monster dari negara ujung dunia. Pasukan bala bantuan ini mulai bergerak menuju ke arah pasukan Geo, sedangkan sisanya bergerak bersama Tauka untuk membantu pasukan Nico. Di sini juga diketahui bahwa bala bantuan milik musuh, yaitu sisa Ordo keempat, telah Tauka kalahkan ketika mereka sedang bergerak ke arah Nico. Meskipun saat ini mereka telah berhasil mengalahkan Ordo ke-12, namun Tauka masih merasa khawatir dengan pasukan Geo. Ia khawatir jika pasukan bala bantuan yang saat ini sedang dikirim akan dicegat oleh pasukan musuh. Jika demikian, maka pasukan Geo hanya akan bertarung dengan mengandalkan pasukannya sendiri saja. Tak berselang lama, datang salah satu utusan dari pasukan Geo. Ia mengabarkan bahwa pasukan Geo saat ini telah melawan pasukan musuh. Untungnya, pasukan musuh sepenuhnya telah berhasil untuk dikalahkan, dan Geo sendiri telah berhasil untuk mengalahkan pemimpin musuh. Kemudian, cerita pun berganti. Saat ini, para Ordo ke-6 sedang mengamati pertempuran yang saat ini telah terjadi. Menurut Jondo, meskipun negara ujung dunia telah terisolasi cukup lama, namun rupanya mereka bisa bertarung dengan cukup hebat. Jondo mengira bahwa kemungkinan pasukan demi-human memiliki pemimpin yang sangat hebat. Atau mungkin saat ini mereka telah bersekutu dengan Kekaisaran Mira. Awalnya, Jondo ingin segera menyerbu basis pertahanan mereka, namun setelah melihat cara mereka berperang, maka ini akan sedikit merepotkan. Kemudian, Jondo memerintahkan seorang utusan untuk menyebarkan informasi kepada ordo yang lain bahwa kemungkinan pasukan Kekaisaran Mira telah bersekutu dengan pasukan musuh. Terlebih, musuh bisa saja melakukan penyamaran untuk menyusup ke setiap pasukan Ordo Allion. Kemudian, Jondo meminta Ordo kedua dan ke-9 untuk tetap bertahan, sedangkan Ordo ke-6 akan tetap dalam bayang-bayang. Dalam benak Jondo, jika Kekaisaran Mira telah bergerak, maka hal yang paling mereka cari adalah keberadaan dari binatang suci. Dengan demikian, kita bisa mengatur Radis untuk ditaruh di posisi paling belakang, atau juga bisa kita menggunakan Radis untuk memancing mereka. Intinya, dalam pertempuran ini, jika mereka kehilangan binatang suci, maka mereka sudah dipastikan akan menjadi pihak yang kalah. Dengan ekspresi tersenyum dan membuatnya berdebar-debar, Jondo pun memerintahkan pasukannya untuk mulai bergerak. Dalam formasi ini, Verenok yang akan memimpin di depan, sedangkan Jondo akan berkamuflase dengan anggota yang lainnya. Setelah itu, cerita pun berganti. Saat ini, Tauka sedang mengamati setiap pasukan yang ada di medan perang. Dibandingkan dengan pasukan yang lain, Tauka lebih khawatir dengan pasukan yang ada di bagian timur. Hal ini dikarenakan pasukan di timur tak ada anggota dari 4 warlike dan hanya ada tambahan dari pasukan Loa. Dengan begitu, Tauka berharap bahwa pertempuran ini akan berjalan sesuai yang telah direncanakan. Kemudian, Tauka memutuskan
untuk pergi ke tempat Geo. Setelah sampai di sana, meskipun Geo bisa mengalahkan musuh dengan telak, namun tetap saja ada para korban yang harus diterima oleh pasukan Geo. Kemudian, Touka dan Geo pun mulai berbagi informasi terkait dengan perang ini. Dengan kedatangan Touka kemari, ia telah mendapat info bahwa musuh telah mengarahkan pasukan menuju ke arah Geo. Dan oleh sebab itu, kedatangan dirinya ke sini sebagai bala bantuan. Kemudian, telah diketahui bahwa musuh telah mengetahui tentang taktik penyampaian informasi palsu yang dilakukan oleh Touka. Namun untungnya, mereka hanya mengira bahwa negara ujung dunia telah bersekongkol dengan Kekaisaran Mira. Tak berselang lama, muncul sebuah informasi bahwa musuh yang berjumlah sekitar 200 orang telah mendekat ke arah mereka. Mendengar hal itu, Touka pun mulai memerintah agar semuanya bisa bergerak ke posisi yang telah ditentukan. Tak berselang lama, pasukan yang diinfokan tersebut pun kini akhirnya datang. Pasukan ini merupakan ordo ketiga Allion yang merupakan mantan para bandit. Mereka ini memiliki kecenderungan untuk mengambil sesuatu milik orang lain. Bahkan, terkadang mereka berani untuk menyerang desa dan mengambil semuanya. Posisi mereka saat ini tepat di sebelah tebing dan di depannya ada hutan yang cukup lebat. Kapten musuh memerintahkan pasukannya untuk melemparkan panah api ke hutan tersebut. Ia beralasan bahwa kemungkinan musuh menggunakan hutan tersebut untuk menyergap mereka. Namun rupanya, prediksi kapten tersebut adalah salah. Para pasukan Geo, rupanya mereka bersembunyi di bagian atas tebing. Segera, pasukan Geo pun mulai melemparkan tombak dan panah ke arah musuh. Mendapati serangan tersebut, musuh pun dengan tergesa-gesa berlarian masuk ke dalam hutan untuk berlindung. Meskipun saat ini mereka telah selamat, namun banyak dari pasukan mereka yang tewas akibat serangan dari para demi-human. Terlebih, dengan posisi mereka saat ini, mereka akan kesusahan untuk menginformasikan tentang apa yang telah terjadi kepada pasukan lain. Benar saja, tak berselang lama, pasukan Geo yang telah menunggu di dalam hutan segera menyergap mereka dan berhasil menghabisi semua musuh yang ada. Dengan demikian, ordo ketiga pun kini telah berhasil untuk ditaklukkan. Setelah mereka berhasil memenangkan pertempuran ini, tiba-tiba muncul sebuah laporan bahwa Nico telah menemukan binatang suci di bagian wilayah barat. Menurut utusan ini, binatang suci tersebut saat ini berada di dalam pasukan ordo kelima. Mendengar hal itu, Touka pun cukup terkejut. Dalam benaknya, apakah mungkin mereka meminjamkan binatang suci ke kelompok lain? Atau bisa jadi ordo ke-6 mulai bergerak dengan menyamar sebagai ordo kelima. Tak berselang lama, muncul dua utusan lagi yang mengabarkan bahwa mereka melihat binatang suci yang tergabung dengan ordo ketiga dan juga ordo ke-11. Mendengar hal itu, menurut Touka bahwa ini adalah sebuah jebakan untuk memancing mereka. Segera, Touka pun mengirimkan pesan kepada para utusan agar setiap pasukan jangan mengejar musuh yang nampak seperti demi-human ras Beastman dan fokus saja pada pertahanan. Setelah para utusan pergi, Touka pun segera memerintahkan pasukan Geo untuk segera mundur dan segera memposisikan diri mereka di tempat yang telah ditentukan. Tak berselang lama, datang utusan dari pasukan Nico yang mengabarkan bahwa pasukan Nico telah diserang oleh ordo ke-6
dengan sangat brutal. Mendengar hal itu, Touka pun menjadi marah. Bahkan, aura yang dipancarkannya sempat membuat Geo menjadi keringat dingin. Segera, Touka pun memutuskan untuk pergi ke tempat Nico. Benar saja, sesampainya di sana, pemandangan yang mengerikan pun antara yang mati dan selamat sungguh tak bisa dibayangkan. Nico yang sekarat berkata, meskipun ia telah mendapat peringatan Touka, namun ia tak bisa menghentikan para pasukannya untuk mengejar binatang suci. Dan oleh sebab itu, mereka pun masuk ke dalam perangkap musuh dan menjadi seperti ini. Awalnya, para Ordo ke-6 mengaku sebagai pasukan Ordo ke-5. Namun, Nico berhasil mengetahui tipuan mereka ketika mereka sedang berbicara. Di saat pertempuran, pasukan Nico berhasil terkepung dari berbagai sisi. Dan bahkan, Nico sendiri tak tahu apa yang telah terjadi sehingga mereka bisa menjadi seperti ini. Kemudian, Touka pun mengambil sebuah papan pesan yang saat ini dikalungkan di badan Nico. Pesan itu tertulis agar tak ada satu orang pun yang menyentuh sandera ini dikarenakan ia kini akan menjadi contoh bagi pasukan musuh. Sepertinya peringatan ini ditujukan kepada ordo lain yang kemungkinan akan bertemu dengan Nico ketika ia akan kembali ke pasukannya. Kemudian, pada bagian akhir dari pesan tersebut, terdapat sebuah ancaman. Jika mereka tak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kami semua akan mereka bunuh. Menurut Touka, dengan adanya pesan ini, itu menandakan bahwa mereka ingin menyerang psikologis mereka dengan menganggap bahwa mereka mempunyai kekuatan absolut. Di sini, semua orang pun menjadi sangat marah. Dalam benak Touka, meskipun ia telah banyak membunuh musuh, namun cara yang digunakan oleh Ordo ke-6 sangat tak beretika. Touka memutuskan akan menghancurkan Ordo ke-6 bagaimanapun caranya. Segera, ia bersama Seras, Bigimaro, dan juga Slay pergi menuju pasukan Ordo ke-6. Di sini, sebenarnya Geo juga ingin ikut dengan Touka, namun Nico memperingatinya bahwa Ordo ke-6 adalah pasukan yang sangat mengerikan dan berbeda dengan lawan yang pernah dihadapinya. Dan oleh sebab itu, Nico percaya hanya Touka lah yang bisa untuk mengalahkan mereka semua. Di sini, Touka dan Seras menggunakan topeng dari Flying Squadron, dan oleh sebab itu, ketika mereka sampai di hadapan Ordo ke-6, Verenok segera menghentikan mereka. Verenok yang mengetahui kemampuan dari Belzega segera meminta untuk menjaga jarak. Verenok berjanji tak akan menyakiti mereka dan ia hanya ingin berbicara dengan Flying Squadron. Dalam benak Touka, ketika ada kesempatan, ia akan menggunakan tentakel Bigimaro untuk mengurangi jarak dari mereka. Namun, yang bikin Touka gelisah yaitu ia belum bisa menemukan keberadaan dari Jondo dan juga binatang suci. Kemudian, Touka pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai Belzega dari Flying Squadron. Kemudian, Touka bertanya kepada Verenok mengenai keberadaan dari kaptennya. Kemudian, Verenok pun menunjuk ke seorang pria tua bahwa itu adalah Kapten Jondo. Di sini, Jondo menyerahkan pembicaraan ini kepada Verenok, sedangkan ia hanya akan mengawasi pembicaraan ini. Melihat hal itu, dalam benak Touka, akhirnya aku bisa menemukanmu. Oke, sekian dulu video pembahasan light novel Azurewa Kuno, Joutai Joskill, Desaikyo Ninata, Orega Subete, Wajurin Surumade. Jangan lupa like dan subscribe
apabila kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, see you.